Tidak semua orang yang sholat sedang menghadap Tuhannya. Ada yang berdiri, tapi jiwanya tertinggal. Ada yang rukuk, tapi hatinya sibuk dengan dunianya. Dan hanya sedikit yang tahu bagaimana caranya agar hati benar-benar hadir di hadapannya. Salam Sang Sejati. Jika ada satu kata kunci dalam perjalanan ini, itu adalah hati. Bukan hati fisik, tapi hati sebagai pusatnya kesadaran, sumber niat, dan cermin kejernihan jiwa. Pada setiap amalan, termasuk dengan ibadah sholat kita, niat adalah penentunya. Tapi seringkali kita memahaminya secara dangkal, sebatas ucapan di awal perbuatan. Padahal, dalam pandangan yang lebih mendalam, niat adalah getaran pertama di dalam hati sebelum kata-kata terbentuk. Ia adalah arah jiwa yang murni, titik tolak yang menentukan kemana energi hidup ini akan mengalir. Ada beberapa tingkatan niat. Pertama ada qasad, keinginan dan tujuan yang kita sadari. Lebih dalam lagi, ada taklid, peneguhan dan komitmen yang lebih kokoh daripada sekedar keinginan biasa. Dan yang paling mendalam lagi ada ta'ayun, yaitu penegasan hakiki sang diri sejati, bukan ego yang menyatakan kehadirannya hanya untuk Sang Maha Tunggal. Di titik ta'ayun inilah terjadi sebuah peleburan yang indah. Si pelaku merasakan dirinya bukan lagi sebagai aku yang terpisah, melainkan sebagai alat yang digerakkan oleh kehendaknya. Seperti ungkapan dalam sebuah wejangan, karamlah diri dalam lautan yang tidak bertepi. Di sana, sholatmu bukan lagi engkau yang sholat, tetapi telah menjadi manifestasi daripada kehendak ilahi sendiri, yang bekerja melalui rupa dan sifat manusia. Ini adalah pengalaman makrifat. Ini adalah pengenalan langsung yang berawal dari ketulusan niat di kedalaman hati. Lalu bagaimana cara prakteknya? Ambillah sholat sebagai contohnya. Ia sering dilihat sebagai rangkaian gerak dan bacaan. Padahal ia adalah sebuah sistem penyucian jiwa yang berlapis-lapis dengan cermat. Pilar utamanya ada 3. Hadirnya hati, menghadap total kepada Allah dan melupakan selainnya. Kekhusyuan, ketenangan dan ketetapan pikiran, serta kesempurnaan bacaan, terutama surat Al-Fatihah, dialog antara hamba dan Tuhannya. Tapi, tahukah kamu bahwa kesahihan bangunan spiritual yang bernama sholat ini, fondasi pertamanya justru sangat fisik dan konkret. Ia dimulai dari istinja, membersihkan jasmani dari kotoran nyata. Dari sini lahirlah wudhu yang sah, sebuah ritual pencucian anggota tubuh dengan air dan niat. Dan dari wudhu yang sah inilah barulah sholat yang sah dapat didirikan. Ada filosofi mendalam di sini. Perjalanan menuju yang maha suci harus dimulai dari kesucian diri sendiri. Mulai dari yang kasat mata, lapisan najis fisik harus dibersihkan terlebih dahulu. Baru kemudian kita masuk ke lapisan najis batin, seperti lalai dan riya. Ini adalah proses dari luar ke dalam, dari jasmani menuju rohani, yang akan mengajarkan kita integritas, bahwa spiritualitas
tidak meninggalkan tubuh, tetapi mensucikannya. Inilah simpul utama dari semua ajaran batin. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Bagaimana mungkin mengenal yang tak terbatas, dimulai dari mengenal diri yang terbatas? Karena dalam pandangan ini, diri manusia bukanlah entitas yang sifatnya sederhana. Ia adalah mikrokosmos, alam kecil yang mencerminkan makrokosmos. Untuk mengenalnya, kita perlu membedah lapisan-lapisannya. Setidaknya ada 4 lapisan kesadaran di dalam diri. Pertama, tubuh, jasmani atau alam afal. Ini adalah lapisan terluar, wujud fisik kita yang paling nyata. Ia adalah manifestasi dari af'al Allah, perbuatan-perbuatan Tuhan. Kemudian yang kedua ada hati, qalb atau alam asma. Di sini bukan sekedar perasaan, tapi sebagai pusat pemahaman, pusat intuisi dan penyerapan. Disinilah sifat-sifat seperti cinta, takut, dan harap itu bersemayam. Lapisan ini terkait dengan Asmaul Husna, nama-nama Tuhan yang maha indah. Ketiga ada nyawa, roh atau alam sifat. Ini adalah daya hidup yang menghidupkan jasmani, sumber energi dan juga kesadaran murni. Ia adalah pancaran dari sifat-sifat ilahi, seperti hidup, berkehendak, dan berpengetahuan. Keempat, ialah rahasia, sir atau alam zat. Ini adalah inti terdalamnya, titik pusat kesadaran yang tak terlukiskan, yang menyentuh hakikat keberadaan kita. Inilah titik temu, di mana dalam istilah sebuah hadis qudsi disebutkan, manusia adalah rahasiaku dan akulah rahasianya. Saudaraku, penyimak setia channel Sang Sejati, dengan memahami lapisan-lapisan ini, harusnya kita menyadari bahwa setiap aspek diri kita sebenarnya adalah cermin yang memantulkan aspek ketuhanan. Salat misalnya adalah saat dimana kita mengumpulkan semua lapisan itu, tubuh, hati, nyawa, dan rahasia, untuk menghadap kepada sang sumbernya. Tradisi kebijaksanaan seringkali memakai simbol untuk menjelaskan yang tak terucapkan. Misalnya, seperti nama Muhammad, itu diurai menjadi 4 huruf Arab, mim, ha, mim, dal, dan masing-masing huruf dilihat sebagai tahapan spiritual dalam ibadah sholat. Mim awal melambangkan zat atau hakikat. Saat berdiri qiyam di dalam sholat, inilah momen pengakuan akan kehadiran mutlak. Ha melambangkan sifat. Saat ruku adalah saat penyerahan diri atas segala sifat dan kehendak pribadi. Mim yang kedua ialah melambangkan asma. Saat sujud, titik tertunduk paling mendalam adalah saat hati kita dipenuhi dengan penyebutan nama-nama ilahi yang maha agung ini. Dal melambangkan afal, perbuatan. Saat duduk di antara kedua sujud adalah momen untuk mengamini bahwa semua perbuatan dan gerak hidup berasal darinya. Bahkan waktu-waktu sholat pun dikaitkan dengan huruf, nabi, dan unsur. Semua itu mengajarkan bahwa ritme ibadah kita selaras dengan ritme alam dan perjalanan para nabi.
Ini semua adalah cara untuk mengingatkan bahwa setiap gerak dalam ibadah adalah bagian dari bahasa simbolis yang luas yang menghubungkan kita dengan kosmos dan sejarah spiritual manusia. Perjalanan untuk mengenal diri ini pada akhirnya akan bermuara pada momen tunggal, perjumpaan terakhir. Dalam banyak ajaran, detik-detik penghabisan digambarkan sebagai proses pengembalian yang khusyuk. Diceritakan akan ada seruan dari dalam, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan jawaban yang muncul dari pusat rahasia sir seorang insan yang telah mengenal dirinya adalah pengakuan yang jernih dan pasti, "Ya, Engkaulah Tuhanku." Kemudian diiringi dengan zikir yang meresap, Allahu Ah. Sang nyawa pun berlayar pulang, meninggalkan lapisan jasmani kembali ke sumber asalnya. Ini adalah kesudahan yang indah, husnul khatimah, yang disiapkan oleh kehidupan yang dijalani dengan kesadaran. Jadi, apakah kita perlu menjadi seorang sufi atau seorang yang ahli teologi untuk memulai perjalanan ini? Tidak, kita hanya perlu mulai dengan kejujuran untuk berani bertanya pada diri sendiri, untuk hadir sepenuhnya dalam setiap tindakan, terutama dalam beribadah. Mulailah dengan memperbaiki niat. Luangkan waktu untuk hening sejenak, merasakan lapisan-lapisan di dalam diri, sensasi tubuh, gejolak hati, aliran nafas dan kesunyian di sebaliknya. Ini adalah pendidikan jiwa yang paling personal, pendidikan yang tidak berbasis pada menghafal, tetapi pada mengalami, pada menyelami bahwa setiap tarikan nafas kita adalah memiliki jejak menuju sumber kehidupan, dan pada kedalaman hati terdapat titik temu yang tak terkatakan. Awaludin makrifatullah, awal orang beragama ialah mengenal Allah. Begitulah bunyi hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai gerbang menuju pengenalan diri. Ternyata kuncinya adalah dalam genggaman kita sendiri, yaitu mengenal diri. Mari bertafakur, mari menyelami, karena di dalam diri kita telah tersimpan peta menuju samudra hakikat. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Salam